Oke guys, video ini disponsori oleh W7. Ya, W7 sendiri itu adalah home industry, mengerjakan sepatu bola, futsal, olahraga, fashion, brand saya sendiri. Untuk detail produknya kalian bisa kepoin gitu ya, dengan follow Instagram W7 ID, atau kalian bisa beli ya produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di pin komen. Ya guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes. Di channel saya kali ini saya bakal unboxing preview produk dari Nike ya. Dan ini adalah Nike Phantom GX Elite ya. Dan ini seri yang AG. Dan seperti ini aku dipinjemin ya. Dan dikasih kesempatan juga buat playtest. Jadi aku dipinjemin ini hampir 2 minggu pastinya. Dan saya bakal ulas tuntas gitu ya di episode kali ini, di part unboxing preview ya. Di next partnya di episode playtest ya, atau individual training ya. Dan yang jelas ini original ya. Ini dipinjemin oleh Koyoki lagi ya. Terima kasih. Jadi nggak keluar modal lagi gitu ya buat bikin konten. Dan ya, seperti apa detailnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, di belakang kalian sudah ada box dari Nike, dan ini adalah Nike Phantom GX Elite ya. Dan yang jelas ini original, dan kembali lagi aku sepatu ini dipinjemin sama teman saya Mapol ya, Koyoki. Dan sepatunya ini sesuai judul gitu ya. Sepatu ini tuh tipenya itu AG karena Koyoki sebelumnya itu sering main di lapangan sintetik gitu ya, mini soccer. Dan belakang ini lebih rajin main bola atau lapangan bola yang rumputnya alami gitu ya. Dan ya, karena aku dipinjemin ya sudah aku unboxing gitu ya, dan saya bakal share secara detail sepatu top grade itu seperti apa gitu ya, dengan tipe yang AG. Oke, yang jelas kalau Elite itu seperti ini ya, keterangannya seperti ini, sentimeternya itu 26, euronya itu 41 ya. Jadi satu size lebih besar dari size biasanya, karena dia ngomong size-nya ini agak besar dikit katanya. Oke, warnanya itu kombinasi ya, karena ini seri yang fusion ya. Dan oke, langsung saja kita buka dari boxnya. Dapat jimsak kalau Elite ya, top grade seperti ini. Jimsaknya original, kualitasnya bagus, ada tulisan AG, Phantom GX ya, seperti ini kurang lebih ya. Dan kita singkirin dulu dari boxnya, kita lihat produknya. Dan ya, ini baru banget, belum pernah dipakai. Dan ya seperti ini bentuk fisiknya. Dan ya, kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah keluarin dari boxnya, dan kita bahas produknya dulu. Dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, sebelum kita bahas produknya, saya bakal bahas harganya dulu ya. Ya, produknya masih ada ya. Ini FG, seri FG-nya. Harganya itu 3.500.000 ya. Ya, ya ini harganya sekian lah ya. Cuma banyak yang jual di atas itu gitu ya. Ya, hampir 4 jutaan lah. Dan ya, kita bahas produknya. Yang jelas ini full knit gitu ya, dari full uppernya, dari panel quarternya, bagian two boxnya ini full knit dengan teknologi yang jauh berbeda dengan produk fake. Dari segi detail jelas ini banyak detailing yang lebih solid dibanding produk fake yang pernah aku review. Dan ya, sepatunya akhirnya aku jual lah ya, karena jarang aku pakai juga. Dari segi durability jelas kalau original itu lebih solid, lebih kuat. Kalau fake ya seperti itu gitu ya, nggak bisa di-compare dengan original lah ya. Dari build quality seperti kayak gini ya, itu bagian tengahnya ini lebih kokoh dibanding produk fake ya. Dan aku sudah nggak ada produk fake sama sekali ya, sudah aku jual-jual lah ya. Dan yang jelas ini panel quarternya ini pan knit ya, terus lapisannya juga bertekstur ya. Jelas ini oke ya. Dan di bagian depannya sini juga teknologi yang cukup bagus ya. Ya, ini
full grip, bertekstur ya. Jadi ball feelingnya lebih oke. Dan kita dapat neck swash seperti ini, outline warna kuning, dan ya kurang lebih untuk kaki bagian luar seperti ini. Kita pindah ke bagian depan. Depan seperti ini, benar-benar soft, benar-benar kelihatan ini barang premium atau produk premium, dan grip knitnya benar-benar terasa gitu ya. Ya, seperti ini. Dan ada silo dari produknya yaitu Phantom GX ya. Dan naik ke atas tali pipih ya, tali double layer ya. Terus ada logo Nike-nya kalau original, full knit ya. Dan di footube-nya itu ada logo Nike seperti ini ya. Kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini, ada logo Nike, emboss seperti ini. Dan untuk segi detail kurang lebih seperti ini untuk kaki bagian dalam. Kita pindah ke belakang ada silo dari produknya yaitu Phantom GX yang menyilang seperti ini. Pengerjaan presisi ya, seperti ini. Kita pindah ke bagian insole-nya. Insole-nya solid, lapis bahan fabric ya. Terus ada tulisan Phantom GX seperti ini ya. Bagian belakangnya seperti ini. Terus untuk pengerjaan di bagian bawah insole-nya rapi ya. Terus uppernya sendiri single layer yang cukup soft ya, cukup bagus. Terus bagian padding dan bagian heel untuk bagian pusat pas. Dan yang jelas ini kayak nggak ada heel counternya ya. Jadi kalau dipencet seperti ini itu nggak ada, tapi di bagian sini-sininya ya itu ada heel counternya. Jadi dijamin ini nggak bakal blister di bagian tumit ya. Ini kelebihan dari Phantom GX. Nah, ini teknologi terbaru sih yang disematkan di seri Phantom ya. Terutama yang elite, karena punya yang Academy white. Ini aku punya Academy ya. Ini baru beli lagi. Aku dapat baru, harganya cukup murah. Dan ini seri yang sebelumnya ya sama sih ya. Cuma bedanya ini pernah aku pakai lah ya. Ya. Jadi kalau seri Academy ya itu back counternya benar-benar keras sampai sini ya. Jadi alamat bisa lecet gitu ya. Dan ini juga sama ya. Ini benar-benar enak menurutku. Seri Nike paling enak setelah Tempo menurutku. Dan ini next episode saya bakal bahas tuntas ya mengenai Phantom GX yang nggak laku di pasaran, tapi menurutku sepatu ini paling worth it untuk dibeli di pasaran ya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Kita pindah ke outsole-nya. Jelas outsole-nya kalau AG itu seperti ini ya. Banyak stud bulut-bulutnya seperti ini ya. Cuma dari konfigurasi sepertinya ini cocok untuk lapangan apapun ya. Mau firm ground maupun artificial ground ya, atau lapangan sintetik ya. Itu pasti ini cocok ya. Karena konfigurasinya mirip-mirip lah seperti sepatu produk tipe FG gitu ya. Ya, kalian lihat ya, konfigurasinya sama ya. Dari samping-sampingnya sama, totalnya juga sama, tapi beda di bentuk dari statnya ya. Dan ya untuk kurang lebih seperti ini dari segi detail ya, cukup oke. Dan kita coba timbang ya, karena ini aku pegang cukup ringan. Ini size 40 ya. Kira-kira kita dapat berapa? 188 gram. Kita coba compare dengan seri Academy dengan size yang hampir mirip ya. Ini size 40. 200 gram. Ya, jelas ini lebih ringan. Ya. Oke, seperti apa detail saat sepatunya dipakai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah itu ya detail dari Nike Phantom GX Elite
AG ya. Oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya, ya ini menurutku salah satu sepatu knit yang nggak terlalu nyiksa cara masukin kaki ke dalam sepatunya ya. Cukup pakai support sendok sepatu sudah oke gitu ya, karena terbantu di bagian tumit yang pakai heel counter yang dimodifikasi atau di-upgrade gitu ya, nggak terlalu nyiksa juga di bagian tumit. Dan setelah kaki masuk dalam sepatunya benar-benar enak, benar-benar nyaman ya. Sepatu ini emang cocok untuk kaki lebar ya, karena banyak reviewer luar sana ya, kalau sepatu ini salah satu sepatu rekomend untuk kaki yang lebar gitu ya, atau kaki yang wide. Dan size-nya sendiri ini 41 ya, jadi kayak lebih satu size dibanding size saya pribadi gitu ya. Saya kan biasa pakai size, kalau brand luar itu size 40 gitu ya. Ini lebih 1 senti, dan yang kurasain ya kaki napak lega gitu ya, nggak ngerasa kesempitan sama sekali. Dan untuk sizing sendiri, sepatu ini cocok untuk kaki apa aja ya, mau middle, mau narrow, mau slim, mau lebar, ini cocok menurutku, karena sepatu ini sendiri rata-rata yang pakai kayaknya kaki-kaki lebar kayak Lautaro Martinez, Haaland gitu, yang cenderung big size gitu ya dari segi ukuran kaki. Dan ya ini cocok untuk kaki tipe apa aja ya, terutama untuk posisi-posisi penyerang ini bakal cocok gitu ya, atau winger. Dan lanjut untuk ngomongin model dan desain dari angka 1 sampai 10, ya ini kembali lagi ke selera gitu ya. Karena aku sendiri dari look sendiri dari produk ini ya ini oke gitu ya. Nggak terlalu kotor juga pasti ya. Kalau dipakai cocok untuk dipakai kayak hujan-hujan gitu ya. Kotor-kotor pasti cocok, karena dibersihkan juga nggak susah karena warnanya sendiri agak gelap. Jadi dari angka 1 sampai 10 dari segi model dan desain ya ini 8 ya menurutku ya. Dan lanjut untuk ngomongin kenyamanan, pas versi mesin tadi, pas fitting tadi, ini 9 menurutku nggak nyisa di bagian tumitnya. Ini beneran ya, kayak nggak ada heel counter, tapi sepatunya ini solid gitu ya. Dan ini salah satu teknologi yang harusnya bisa disematkan di brand-brand besar gitu ya, terutama untuk sepatu-sepatu yang sepatu-sepatu speed gitu ya, yang emang harus nyaman di kaki. Dan sepatu ini yang kurasain tadi pas fitting tadi ya nyaman, enak gitu ya. Meskipun ini size-nya satu size lebih besar dibanding size reguler saya gitu ya. Dan dari angka 1 sampai 10 ini 9 perfect menurutku. Cuma emang aku ada kesempatan buat playtest ya. Jadi next saya bakal share ke kalian gitu ya, rasanya pakai sepatu ini gitu ya. Dan oke, apakah cukup rekomendasi gitu ya buat kalian beli miliki di tahun 2024 ini? Mengenai ini ya salah satu produk terbaru ya. Ya mungkin ada yang keluaran terbaru ya, itu CX2 yang dipakai Haaland gitu ya. Edisi Euro gitu ya, warna pink. Ya itu oke juga ya, tapi untuk feelingnya mungkin mirip-mirip gitu ya, karena dari segi siluet, dari segi bentuk mirip-mirip ya. Dan menurutku ini sangat-sangat layak gitu ya buat kalian coba miliki di tahun 2024 ini ya, karena harga sendiri nggak sampai 4 juta ya, cuma 3 juta sekian lah ya. Dan ini cocok untuk kaki kalian yang agak lebar, terus posisi kalian yang lebih ke pemain bertahan, penyerang gitu ya, winger, striker ya, ini cocok karena sopletnya sendiri itu kalau yang seri FG-nya itu mix gitu ya, nggak tajam juga gitu ya. Ini itu cocok untuk posisi apa aja menurutku. Dan ya mungkin itu saja ya video kali ini. Jika kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya, and see you next video. So, ciao, bye.